Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Givari Budi. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas EHS saya untuk basis data terdistribusi. Berikut adalah server instance EC2 yang digunakan. Di sini terdapat satu instance cluster control yang di sini terdapat juga proxy SQL dengan tipe T2 medium. Lalu di sini ada MySQL cluster. Di sini ada 3, ini Node 1, Node 2, dan Node 3. Lalu di sini ada Redis cluster. Ada Redis cluster yang pertama untuk masternya, yang dua selanjutnya itu untuk slave 1 dan slave 2. Dan yang terakhir ada instance untuk web server. Baik, untuk aplikasinya di sini kami web server menggunakan WordPress. Nah, baik di sini untuk halaman adminnya bisa dilihat untuk halaman adminnya di sini untuk post-postnya. Lalu ini untuk halaman kliennya seperti ini. Kita bisa lihat contoh post ini. Baik, kita bisa melakukan buat post baru. Kita bisa buat post baru, kita kasih nama welcome. Selamat datang. Kita bisa lakukan publish. Baik, kita lihat di sini, kita refresh, sudah ada welcome, seperti itu. Untuk melakukan backup, kita bisa di sini pilih bagian cluster. Lalu di sini ada opsi backup. Nah, di sini kita bisa create backup. Kita pilih yang create backup, continue. Di sini kita pilih yang full, yang extra DB backup. Kita pilih salah satu di antaranya karena ini cluster, jadi salah satu saja. Store on bisa di node atau di cluster. Kita beri contoh ini di cluster saja, di controller. Karena nanti jika terjadi sesuatu, kita pada salah satu node kita masih bisa melakukan restore itu karena datanya tersimpan di sini. Oke, baik, lalu kita continue. Ini default saja, lalu di create backup. Baik, di sini saya akan menunjukkan EC2-nya kembali karena di akun AWS Educate ini hanya terbatas 9 instansi yang berjalan, sehingga untuk Redis clusternya kami matikan untuk membuat 3 instance untuk MySQL cluster baru. Seperti itu. Oke, baik, di sini mungkin kita bisa menggunakan backupnya sudah selesai. Kita akan melakukan restore di sini. Ya, kita pilih ini, lalu kita continue. Kita create cluster from backup, finish. Oke, kita continue saja. Di sini root. Lalu di sini kita bisa berikan Galera. Kita berikan nama dulu, kita lupa tadi. Backup. Kita continue. Nah, baik, di sini kita akan tambahkan nodes-nya. Di sini. Lalu dilakukan deploy. Oh, kita lupa. Kita tambahkan password dulu untuk adminnya. Lalu klik deploy. Nah, maka kita tunggu untuk jobnya selesai berjalan.
Baik, bisa dilihat bahwa job untuk membuat cluster dari backup sudah selesai. Kita bisa cek apakah datanya sama. Di sini kita bisa melakukan SSH ke salah satu node-nya. Kita bisa dari akses sudo, ini kita sudah melakukan sudo, kita MySQL, menu, root, np, kita berikan passwordnya root. Sudah, di sini kita bisa show databases. Di sini kita bisa melihat bahwa ada database WordPress. Setelah itu, bagaimana kita untuk mengkoneksikannya kepada aplikasi? Jika kita ketahui bahwa aplikasi ini, aplikasi dari WordPress ini masih menggunakan database yang cluster yang lama, belum cluster yang baru. Nah, lalu di sini kita bisa membuatnya. Pertama-tama kita harus melakukan, kita harus menghapus proxy SQL dari yang ada di sini, yang ada di cluster yang terbaru, yang lama. Baik, mohon maaf. Di sini dari cluster yang lama, kita bisa lihat bahwa tadi proxy SQL-nya sudah terhapus. Sudah tidak ada untuk proxy SQL. Lalu kita bisa buat proxy SQL untuk cluster yang backup ini agar bisa menjadi load balancer dari aplikasi. Ya, kita di sini baik loading, kita di manage, lalu load balancer. Lalu kita di sini pilih proxy SQL, kita pilih hostnya yaitu berada di controller. Kita buat password dulu untuk ini. Ini juga. Lalu di sini kita buat user yang sama dengan yang tadi kita buat. Lalu kita buat password yang sama juga. Agar ketika di aplikasinya tidak berusaha, dan di sini privilege yang sama, yaitu all privilege. Betul, lalu di sini sudah ada semua, tidak ada wake karena sama semua. Di sini kita use implicit transaction. Di sini kita klik deploy proxy SQL. Baik, jobnya sudah terbuat, kita tunggu saja.
Ya, kita tunggu untuk job ini selesai. Baik, kita bisa lihat bahwa untuk proxy SQL sudah terinstall pada cluster backup. Kita bisa cek terlebih dahulu. Ya, baik, kita bisa lihat di sini proxy SQL sudah berjalan. Lalu kita bisa coba untuk aplikasinya apakah bisa berjalan juga. Betul, bisa. Dan untuk datanya masih sama. Kita lihat dari sisi ini, dari sisi klien. Nah, di sini datanya masih sama. Kita buat satu post lagi untuk uji coba apakah berjalan dengan lancar. Baik, ini sedikit menunggu. Kita coba welcome. Selamat datang. Dan kita publish. Sudah terpublish. Kita bisa cek di sini dengan cara merefreshnya. Ya, sudah ada. Kita bisa lihat hasilnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.